Oke. Sehingga keyakinan Anda kalau ada kasus semacam ini, negara harus menunjukkan apa? Bahwa suara kritis itu memang punya ruang di negara ini? Iya, jadi begini, karena mumpung ini belum 2 tahun, begitu ya, kalau benar memang yang mau dijaga adalah demokrasi, mau berbeda dari rezim sebelumnya, maka tentu saja rakyat itu akan menanti itu, yang di lapangan orang yang bisa membuktikan itu kan orang kecil ya. Orang kecil yang nggak punya kekuasaan, bukan anggota DPR, bukan anggota MK, tapi ya mahasiswa, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Publik yang misalnya berpendapat menggunakan undang-undang ITE bagaimana, yang aksi bagaimana, apakah mereka akan ditangkap semata-mata karena menyampaikan pendapat, apakah ketika ditangkap dipukul, apakah ketika ditangkap dia halang-halangi, apakah mereka dibawa ke pengadilan tanpa alasan yang sah, buktinya dibebasin pengadilan di mana-mana, di NTB, di Jakarta. Jadi bukan hanya begitu, ini kan pola. Kalau cuma di satu tempat mungkin polisi di situ aneh, tapi kalau ini melintasi berbagai polda, ini ada perintah, begitu. Mbak Ulta, apa yang bisa negara jamin bahwa siapapun suara-suara kritis memang masih punya ruang di negara ini untuk bersuara? Ya, negara dan Pak Prabowo sendiri itu menyampaikan bahwa beliau menjamin kebebasan berpendapat gitu. Beliau menjamin diperbolehkan demonstrasi dan segala macamnya untuk mengekspresikan keluhan, rasa frustasi atau apa ya. Tapi kan setiap hal itu kan punya aturannya. Tadi yang mungkin dimaksud oleh Mbak Asvin itu adalah ratusan, bunyinya ini selagi saya ada punya kesempatan, bunyinya itu kan ada ratusan aktivis ditangkap gitu kan. Pertanyaan saya satu aja gitu, dari mana tahu itu semua aktivis gitu? Pertama bukan aktivis tapi ribuan orang. Dan yang kami suarakan bukan cuma aktivis, tapi adalah orang-orang yang menyampaikan pendapat. Itu kan datanya udah banyak. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata teman-teman Dari yang mana mendampingi. kita tahu itu adalah semua orang itu adalah yang menyampaikan pendapat secara damai gitu. Dari mana kita tahu kalau bukan nggak ada anarko misal di situ. Bagaimana kita tahu tidak ada orang yang sengaja merusuh terus merusak fasilitas negara gitu. Pertanyaan saya dari Makanya mana kan, kita tahu bahwa mereka merusak? Buktinya mereka nah, dibebaskan kan polisi pengadilan. dong. Kan tentu saja ada yang ditangkap, tapi apakah yang ditangkap, apakah yang merusak 9.000? Kan tidak. Ya makanya kan Begitu. diperiksa Dan di pengadilan sudah kepolisian. membuktikan, masalahnya pengadilan sudah membuktikan dalam beberapa kasus, dan itu kasus-kasus utama, bahwa mereka ini tidak melakukan apapun kecuali berdemonstrasi, dan mereka ditangkap. Gitu. Ya berarti kan ada proses itu. Jadi ketika mereka dicek, mereka tidak melakukan apapun, ya sudah mereka dikembalikan. Tapi ada Tidak. beberapa yang masih ditahan, itu ada juga. Mereka tidak datanya. dikembalikan, mereka tetap ditahan. Teman-teman Ya berarti kan teman-teman ini buktinya ditahan ada. oleh polisi, ditahan oleh jaksa. Mereka baru dibebaskan oleh hakim setelah berbulan-bulan mengalami penyiksaan itu di penjara tanpa mereka salah. Bukankah itu bukti nyata? Jadi kalau misalnya Artinya dialog, kalau dia sudah ditahan, kalau dia kita sudah berdialog ini diadili, aja sulit untuk mengakui ada nggak? bahwa ada orang yang ditangkap. Iya, Bagaimana ada. orang-orang kecil bisa percaya bahwa rezim ini, pemerintahan ini akan mau Berarti mendengar polisi suara menangkap masyarakat. orang, lalu diadili di kejaksaan, terus ada hakim tanpa bukti gitu maksudnya? Sehingga sederhananya kalau Anda mau bilang negara masih punya jaminan bahwa siapapun bersuara kritis tetap ada ruang di negara Tetap ini? ada ruang, pasti. Presiden menjamin itu. Oke. Tapi orang-orang yang anarkis, presiden juga harus bertindak tegas gitu. Oke. Makanya jangan disamakan, dibedakan dulu kolamnya. Ini demonstran yang damai, ini demonstran yang ini. Dan menurut saya ketika ada di pengadilan itu, saya bukan orang hukum, tapi Baik. setidaknya saya tahu pasti ada bukti. Gitu. Betul, dan buktinya dikatakan tidak relevan. Karena itu mereka dibebaskan pengadilan. Ini putusan hakim loh. Masa Oke. kita mau bilang putusan hakim itu adalah wajah polisi salah tangkap, jaksa salah mendakwa.